berharga bagi hidupku. Jauh lebih mulia dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih mulia dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun kau berada,
pada tanggal 9 dan 23 Juni pukul 7 malam melewati Zoom yang ada di bawah ini. See you and God bless you. Shalom adik-adik, kita kembali lagi untuk belajar firman Tuhan, yaitu tentang kita ini bait Roh Kudus atau the Temple of Holy Ghost. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya Roh Kudus sendiri yang mengurapi kita semua untuk dapat mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan satu hari lagi kami diberi tubuh yang sehat untuk kembali belajar firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi bait suci-Mu, ajari kami hidup kudus dari sejak masa muda kami. Bapa dalam sorga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan semua yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kita akan belajar satu topik yaitu tentang bait Roh Kudus. Apa itu bait Roh Kudus? Siapa itu bait Roh Kudus? Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, perhatikan adik-adik, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bait Roh Kudus atau bait suci Allah adalah tubuh atau kehidupan kita. Kita baca lagi satu ayat yaitu di dalam 1 Petrus. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 adik-adik, yaitu ayat yang ke-16. 14 sampai yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Apa itu waktu kebodohan kita? Terus kemudian dilanjut ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, semua manusia kita tahu adik-adik adalah manusia berdosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia itu sudah berbuat dosa dan kehilangan, tidak semua, tetapi sebagian atau kehilangan standarnya Allah di dalam kehidupan kita adik-adik. Dan firman Tuhan pun mengatakan bahwa apa? Upah dosa adalah maut. Dulu kehidupan kita seperti pada gambar seperti di depan ini adik-adik. Nah, kehidupan kita penuh dengan kenajisan, penuh dengan rupa-rupa hal-hal yang jahat. Bahkan iblis menguasai hidup kita. Banyak orang berusaha adik-adik untuk apa? Untuk bisa lepas dari dosa ini. Mereka dengan macam-macam cara untuk membersihkan hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin hatinya jadi bersih, tetapi yang ada di dalam hatinya tetap ada. Jadi hatinya mulai dibersihkan seperti rumah, dibersihkan. Tetapi yang tinggal dan yang menguasai itu tetap, yaitu iblis dan segala hawa nafsu kedagingan yang ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kalau kita lihat bahwa setiap manusia yang berdosa itu hamba dosa. Seorang hamba itu harus taat kepada apa? Kepada tuannya. Tidak bisa dia bisa lepas seenaknya sendiri. Tidak bisa dia berbuat kehendaknya sendiri. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 8. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba dosa itu selalu ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh
tuannya. Dan itu sesuai dengan keinginan yang ada di dalam hidup kita, adik-adik. Apa aja keinginan dalam kehidupan kita? Apa aja sebelum kita ditebus oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita baca sifat-sifat apa aja yang ada di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Pada waktu kita masih menjadi hamba dosa, inilah yang kita lakukan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam kehidupan orang berdosa, itu segala macam perbuatan daging, perbuatan yang jahat, itu ada di dalam dirinya. Mungkin adik-adik bisa dalam tanda kutip seperti dikamuflase, seolah-olah orang itu jadi baik. Belajar cara berjalan, cara berbicara, sehingga seolah-olah ngomongnya halus. Yang dulu kasar seolah-olah ngomongnya halus. Yang dulu kelihatannya sombong, tetapi seolah-olah sekarang kelihatannya rendah hati. Tetapi kalau yang ada di dalam hatinya itu tidak dibuang, maka manusia itu tetap adalah hamba dosa. Tubuhnya ini adalah tubuh baitnya iblis, baitnya segala macam dosa. Karena itu pada waktu Allah melihat hal demikian, oleh karena kasih Allah kepada dunia ini, Dia memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Setelah kita ditebus, disucikan, dibersihkan, bukan cuma dibersihkan hati kita, adik-adik. Apa yang ada di dalam hati kita itu dibuang keluar. Nah, kalau kita lihat apa yang ada di dalam hati kita, seperti tadi ada serigala. Serigala itu apa? Orang yang munafik, hatinya kejam tetapi pura-pura baik. Ada lagi binatang-binatang seperti kayak tadi, adik-adik, yaitu ada burung merak seperti itu. Burung merak melambangkan kesombongan. Ada anjing. Apa itu anjing? Anjing itu ciri khasnya kalau muntah dimakan kembali. Artinya apa? Apa yang sudah dikatakan itu dijilat kembali. Tidak bisa memegang omongannya. Seperti babi, habis dimandikan, habis minta ampun, berbuat dosa lagi. Jatuh bangun terus di dalam dosa. Najis, kotor. Tetapi setelah kita ditebus oleh Kristus, maka yang najis itu dikeluarkan. Kita dibebaskan. Bukan cuma hatinya dibersihkan, tetapi yang ada di dalam hatinya, iblis dan segala bentuk kenajisannya itu dikeluarkan, adik-adik. Sehingga kita menjadi manusia baru. Tubuh kita, hati kita, kehidupan kita yang dulu milik dosa, bait sucinya iblis, sekarang menjadi bait sucinya Roh Kudus. Karena penebusan Kristus bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan macam-macam acara ritual teologis atau agama, adik-adik. Tetapi semua itu kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman, sehingga kita disucikan oleh darah Yesus. Sehingga apa yang najis itu disuruh keluar, dikeluarkan dari hati kita. Bukan cuma dibersihkan. Nanti kita lihat, hati yang bersih itu belum tentu menjadi baitnya Roh Kudus. Perhatikan. Hati yang seolah-olah bersih, yang bersih, semuanya baik-baik, belum tentu adalah baitnya Roh Kudus. Tetapi hati yang mau dibersihkan dan apa yang ada di dalamnya, segala yang najis, apa yang kotor, yang dulu menjadi ikatan adik-adik mau dilepaskan. Kita akan menjadi baitnya Roh Kudus. Kalau segala sesuatunya sudah dikeluarkan, yang kotor dikeluarkan,
dibersihkan, hati disucikan, maka Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup kita, menguasai seluruh hati kita. Seperti dikatakan di dalam Yesaya pasal 56, kita baca. Yesaya pasal yang ke-56. Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7 adik-adik. Yesaya 56 yang dulunya hidup kita adalah baiknya iblis dan segala macam kenajisan di dalam hidup kita. Sekarang menjadi apa? Yesaya 56 ayat 7 dikatakan apa? Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembilan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Yang dulunya baitnya iblis, tempat kediaman segala macam bentuk kenajisan. Mungkin banyak adik-adik yang bilang, "Loh, Om, aku ini masih terikat loh oleh dosa ini. Aku tidak bisa lepas." Omong kosong kalau kita tidak bisa lepas dari dosa. Bukannya ikatan itu yang terlalu kuat, tetapi kita yang tidak mau untuk lepas. Karena apa? Kita lebih menyukai dosa, lebih enak, lebih senang. Tetapi kalau kita mau adik-adik, Roh Kudus akan menolong. Seperti yang lalu Om katakan ya toh, iblis tidak berhak untuk mengikat hidup kita. Iblis hanya menawarkan tali ikatan. Yang berhak untuk mengikat kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau taat menjadi hamba iblis sehingga dia berhak mempunyai hak. Kalau sudah jadi tuan atas hidup kita, iblis berhak atas hidup kita untuk mengikat kita. Selama kita menentukan tidak mau diperbudak oleh iblis, iblis tidak berhak untuk mengikat kita. Hanya tipu daya iblis. Oh, kamu itu loh terikat game, kamu itu loh terikat gadget, kamu nggak bisa lepas. Itu adalah tipu daya iblis dan tipu daya dosa. Tetapi kalau kita bilang, aku mau dan aku mau menyakiti, ibaratnya dalam tanda kutip menyakiti dagingku, aku tidak mau lagi menuruti apa yang menjadi keinginannya, maka kita menjadikan Tuhan di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja, maka hidup kita akan bebas. Hidup kita, hati kita itu menjadi baitnya Roh Kudus. Karena apa? Kita baca di dalam 1 Petrus, bukan, sekali lagi Om katakan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua itu karena anugerah dan ditebus dengan suatu yang sangat amat mahal, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang 18 sampai yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kemudian ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Luar biasa. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus baru turun ke dalam dunia pada waktu itu? Kok enggak zamannya Adam sudah turun atau zamannya Abraham? Justru firman Tuhan katakan apa? Karena kitalah. Kita ini orang-orang yang beruntung adik-adik. Karena kitalah Kristus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Kita ini orang-orang yang beruntung. Tetapi kita bisa jadi orang yang beruntung yang bodoh apabila kita kembali ditipu oleh tipu dosa. Karena itu adik-adik, kita harus tahu, kita ini baitnya Roh Kudus. Jangan main-main adik-adik. Hidup kita ini Roh Kudus tinggal di dalam kita. Buat apa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita? Kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-4. Bukan cuma adik-adik, tetapi semua, termasuk Om, termasuk semua guru-guru. Jangan dipikir guru-guru tidak ada ikatan. Tidak ada hal-hal yang najis di dalam hidupnya. Kelihatannya hatinya bersih, tetapi yang ada penghuninya itu bukan Roh Kudus. Tepat bermacam-macam kenajisan seperti gambar ini, yaitu ada serigala, ada kemunafikan, mungkin ada anjing, yaitu omong bohong, omong yang tidak bisa dipegang, mungkin ada kata yaitu roh yang najis, dari sejak kecil bisa najis, mungkin ada babi,
jatuh bangun terus dalam dosa, seolah-olah masih terikat, padahal Tuhan sudah menyucikan hidup kita. Tetapi kalau kita ini sungguh-sungguh sadar bahwa Kristus telah menjadi penebus hidup kita, dan kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita, dan Dia mengirimkan Roh Kudusnya masuk di dalam kehidupan kita, maka hati kita, adik-adik, dari sejak kecil itu menjadi baitnya Roh Kudus. Sebenarnya kalian dan Om itu adalah sorga. Karena apa? Sorga itu tempat hadirat Allah di dalam hati kita. Kalau hati kita disucikan, semua penghuni-penghuninya yang kotor dan najis ini disuruh keluar, maka Allah akan tinggal di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu sebagai meterai Allah, bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah bait sucinya Allah, Baitul Muqaddis atau bait sucinya Allah. Adik-adik, kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus pasal 4, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita lanjutkan ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dulu adik-adik, seperti Om katakan, dulu Om orangnya itu keras banget, tidak kena, digarai orang sudah. Tetapi oleh Tuhan diubahkan. Tapi kadang-kadang iblis menembakkan, tidak bisa, kamu tetap tidak bisa berubah. Nek digarai orang pasti nanti kan akan marah lagi, akan berkelahi lagi. Kalau kita turuti, kita seolah-olah apa? Tetap terikat. Seolah-olah roh geram seperti singa masih ada di dalam hidup kita. Padahal di dalam hidup kita ini sudah ada Roh Kudus yang tinggal. Roh Kudus tidak bisa bercampur dengan segala macam kenajisan. Karena itu kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kadang-kadang kita ini salah. Dipenuhi Roh Kudus itu seolah-olah gelas diisi air. Jadi gelasnya kadang-kadang diisi air, bisa 1/4, nanti penuhnya setengah, atau penuhnya 3/4. Tidak seperti itu Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau masuk, dia 100% menguasai hidup kita. Dia tidak mau bercampur dengan apa yang najis, apa yang kotor, apa yang keji. Karena itu, kalau masih ada sesuatu yang kotor dan keji, kita bisa bertanya, siapa penghuni di dalam hidup kita? Siapa yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita? Banyak anak Tuhan mengaku Kristen, tetapi kehidupannya lebih keji daripada orang-orang berdosa. Banyak anak-anak Tuhan yang lebih terikat daripada orang dunia. Karena itu adik-adik, hati-hati. Tidak semua orang yang mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia diselamatkan. Matius 7 ayat 21-23. Pada masa akhir banyak orang akan menyebut namaku Tuhan, Tuhan. Mereka akan berkata, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Tetapi pada saat itulah Tuhan katakan, aku terus terang, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang ada di dalam hidupnya? Hidupnya seolah-olah bersih, hatinya seolah-olah bersih. Jangan dipikir adik-adik, setan itu senang tinggal di tempat yang kotor-kotor. Setan itu tidak senang tinggal di tempat yang kotor-kotor. Dia sendiri gilo, bahasa Jawanya gilo. Orang yang suka meso, orang yang suka kadang-kadang yang lihat hal-hal yang kotor. Dipikir setan senang. Tidak, dia pun jijik sebenarnya. Dia lebih suka tempat yang bersih. Nanti apa buktinya Om? Kalau iblis itu senang tempat yang bersih, teratur, rapi. Jadi kalau hidupnya adik-adik itu menjijikkan, ya toh, iblis pun melihat seolah-olah gedek-gedek ini manusia apa ya, sudah ditebus, tetapi hatinya masih mau diisi dengan hal-hal yang kotor. Karena itu dari kecil adik-adik, belajar, jangan terikat oleh hal-hal yang najis, jangan terikat oleh hal-hal yang kotor. Mulut kita ini itu menunjukkan hati kita. Kalau hati kita kotor itu keluar dari mulut kita. Kalau mulut kita ini sedikit-sedikit meso, mengeluarkan kata-kata yang jahat, hati-hati. Bisa-bisa hati kita ini berisi anjing, gonggong, ya toh, anjing gonggong, kuk 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 kuk, gitu. Dikit-dikit meso, kuk, dikit-dikit meso, kuk, dikit-dikit marah, gonggong, jadi. Atau dikit-dikit jatuh bangun dalam dosa, nanti minta ampun lagi. Loh, berarti di dalam hati kita itu babi yang ada di dalam hidup kita, bukan Roh Kudus. Hati-hati adik-adik. Karena itu kita harus sadar, kematian Kristus
Pengorbanan Tuhan Yesus jangan sia-sia di dalam hidup kita. Kita ini baitnya Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Jangan mendukakan roh. Minggu lalu kita belajar jangan padamkan roh. Artinya apa? Padamkan roh itu. Kalau Roh Kudus selalu bilang kepada kita, jangan ini. Mungkin adik-adik ada yang suka meso, dibilang jangan meso. Tapi kalian tetap meso, tetap meso. Hati Roh Kudus didukakan. Roh Kudus, perhatikan adik-adik, itu roh yang lemah, lembut. Kalau terus kamu dukakan, lama-lama api yang ada di dalam hidupmu itu akan semakin lama semakin redup dan padam. Kalau padam api yang ada di dalam hidupmu, binatang malam itu yang akan datang. Seperti yang gambar sebelumnya, serigala akan masuk, singa akan masuk, ular akan masuk, kata akan masuk. Mereka itu binatang-binatang malam, binatang-binatang yang takut dengan api. Kalau apimu padam, kalian memadamkan roh karena kalian terus-menerus mendukakan Roh Kudus, maka hidupmu akan menjadi gelap dan binatang-binatang malam yaitu kenajisan itu akan menguasai hidup kita, adik-adik. Karena itu belajar untuk taat. Yang suka ngomel, yang suka bersungut-sungut itu bertobat, mulutnya diubah. Yang suka marah, yang suka pukul, itu dulu paling suka berkelahi, adik-adik. Gitu. Ditawur orang banyak enggak pernah mundur. Tidak pernah takut, tidak pernah mundur. Tetapi sekarang Roh Kudus ubahkan. Ayo belajar lemah lembut, ayo belajar. Kalau terus dablek, lama-lama bukan Roh Kudus yang tinggal, tapi singa yang tinggal di dalam hidup kita. Karena apinya padam. Karena itu perhatikan adik-adik. Kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah memetraikan hidup kita. Jangan sampai kita mendukakan roh. Menyakiti Roh Kudus terus karena ketidaktaatan kita. Akibatnya api dari Roh Kudus di dalam hidupmu akan padam. Dan sekali lagi katakan, kalau api itu sudah padam, binatang malam akan masuk di dalam hatimu. Ia akan menguasai hidupmu. Kau akan diinjak-injak oleh dosa. Dan iblis akan mengikat hatimu dengan segala macam dosa dan kenajisan. Karena itu perhatikan adik-adik. Kita ini bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan doa. Orang Kristen anak Tuhan yang tidak suka berdoa. Bisa dipastikan hati-hati. Yang jadi Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan siapa? Bukan Yesus Kristus bisa-bisa. Tetapi Yesus Barabas. Hati-hati loh adik-adik. Barabas yang dibebaskan itu namanya juga Yesus. Yesus Barabas. Siapa yang ada di dalam hidupmu? Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Orang yang gak suka berdoa. Doanya bolong-bolong. Tapi aku ini gak berdoa, tapi aku tetap baca firman. Hati-hati juga. Bisa-bisa rohnya imam besar itu, yaitu roh parisi, roh munafik yang ada di dalam hidupmu. Orang yang suka berdoa pasti hidupnya lapar dan haus akan firman Tuhan. Tetapi orang yang gak suka berdoa, roh berdoa tidak ada, maka bisa-bisa roh imam besar yaitu roh orang Farisi, roh munafik yaitu serigala yang ada di dalam hidupmu. Karena itu belajar adik-adik, sukalah berdoa. Karena di dalam bait sucinya Tuhan, alat kalau kita belajar tentang kemah suci adik-adik, alat yang paling dekat dengan tabut Tuhan yaitu apa? Mezbah ukupan atau pembakaran ukupan. Itu asapnya naik terus. Artinya apa? Doa itu terus dinaikkan. Doa itu terus dinaikkan. Kalau doa itu berada terus di dalam hadirat Tuhan, maka firman dan hidup kita akan terus terang. Seperti di dalam ruangan suci adik-adik. Karena itu, biarlah kita jadi bait Roh Kudus. Kemudian kita lihat adik-adik, ada beberapa hal yang merusakkan bait Roh Kudus. Seperti tadi katakan, hati yang bersih, seolah-olah bersih, rapi, tersapu, itu belum tentu itu isinya Roh Kudus. Iblis itu senang, sangat amat senang dengan hati yang bersih, rapi, tapi kosong. Ini buktinya. Kita lihat. Kita baca di dalam Lukas. Jadi ingat ya adik-adik, kalau kalian suka meso, hidup kalian itu suka berkelahi, suka bohong, suka tipu, sekolah nyontek, iblis sendiri dalam tanda kutip mengatakan, iblis sendiri gila. Gila itu tidak seneng, jijik melihat kita itu sebenarnya juga. Seperti itu, orang kok ya kayak gini ya, seperti itu. Tetapi iblis itu paling suka dengan hati yang bersih, rapi, tetapi apa?
kosong. Karena itu orang yang hatinya kosong adik-adik, itu bisa-bisa lebih jahat nantinya daripada orang dunia, daripada orang yang berdosa. Karena apa? Kita baca Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26 dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara. Pertanyaannya adik-adik, kenapa dia mengembara? Apa enggak banyak orang berdosa? Banyak, pasti. Orang berdosa. Hatinya penuh dengan dosa dan kenajisan. Tetapi kenapa dia mengembara? Seperti yang tadi Om katakan dalam tanda kutip, dia gilo, masuk rumah yang kotor. Iblis aja enggak suka, apalagi Roh Kudus. Karena itu kalau hidup kalian jatuh bangun dalam dosa, isinya cuma babi, anjing, ya toh, serigala, hidupnya cuma jatuh bangun terus. Itu hati-hati. Roh Kudus tidak akan mau tinggal. Iblis saja gilo. Karena itu dilihat, iblis mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, lucu sekali. Iblis tidak mendapat tempat perhentian. Padahal di dunia kalau dilihat orang berdosa itu banyak. Tapi kenapa iblis tidak suka? Karena apa? Tempatnya sudah kotor. Manusia itu sudah kotor, penuh dengan babi dan anjing dan ular dan katak. Iblis mau tinggal pun jadi gilo adik-adik. Karena itu selalu ingatkan dirinya sendiri, hati-hati hidupmu. Jangan sampai penuh dengan kenajisan, iblis pun tidak mau tinggal di dalam kamu. Gilo ibaratnya seperti itu. Seperti itu. Ada orang, saking jahatnya dia ngomong gitu. Kemudian, saking mangkalnya sama diri sendiri, dia coba untuk membunuh dirinya sendiri. Kemudian pada saat dia mencoba membunuh dirinya sendiri, tidak mati adik-adik. Sampai dia teriak, ya ampun, mosok aku ini saking banyaknya dosa, sampai masuk neraka aja ditolak. Dalam tanda kutip, neraka tidak pernah menolak adik-adik. Tapi dalam tanda kutip, dia seolah-olah neraka aja lo gilo sama aku. Seperti itu. Demikian juga iblis, dia aneh, dia mengembara, mencari cari tempat tandus saja loh. Tidak ketemu untuk bisa berhenti. Karena apa? Dia suka kepada tempat yang sudah dibersihkan. Hati-hati, ini terutama roh penyesat. Hati-hati, roh penyesat, yaitu iblis yang berada di region sorga. Nanti kalau kita belajar, iblis itu ada tingkatannya adik-adik. Dia ada tingkatan yang tertinggi, dia bukan tinggal di dalam neraka atau di hati yang kotor, tapi dia berada di region sorga. Yang selalu menuduh anak-anak manusia. Dialah iblis yang ngomong sama Tuhan, seolah-olah bertaruh dengan Tuhan tentang Ayub. Itulah iblis yang berada di region sorga. Inilah iblis yang mengembara. Dia mencari tempat-tempat yang bersih. Karena itu adik-adik, anak-anak Tuhan terutama, juga sebagai pelayan Tuhan. Kalau hati ini walaupun kelihatannya bersih, tetapi kosong. Atau merasa seolah-olah kosong. Aku kok kosong ya hidupku ya. Rasanya kok sepo ibaratnya. Kok rasanya hambar. Kok rasanya tawar. Hati-hati. Itu akan menjadi sarangnya iblis penyesat yang akan segera membunuh kamu. Seperti siapa? Seperti Saul. Saul itu tidak melakukan pembunuhan macam-macam, adik-adik. Dia juga tidak berbohong. Keluarganya baik-baik, seperti Om katakan. Hatinya juga seolah-olah bersih, hanya cuma dicemari rasa iri. Kalau dibandingkan Daud jauh. Tetapi apa yang terjadi? Hatinya seolah-olah bersih, tapi kosong. Kekosongan inilah, kalau kalian di dalam kehidupan rohani tidak suka hal-hal rohani, terutama tidak suka menyembah Tuhan, worship, tidak suka akan firman Tuhan, hatimu bersih tapi kosong, maka iblis akan berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Loh, hati-hati. Orang yang kosong, orang yang tidak mengisi hidupnya dengan hal-hal rohani, maka dia merusakkan bait suci Allah. Bait suci itu sudah rapi, sudah bersih, sudah tersapu, tetapi tidak ada penghuninya. Kemana Roh Kudusnya? Kalau Roh Kudus kamu dukakan terus, dia akan meninggalkan kamu. Kalau meninggalkan kamu, celaka kita. Roh jahat itu akan kembali ke rumah yang sudah rapi, teratur. Dikatakan apa?
ke rumah yang telah kutinggalkan, maka pergilah ia mendapatkan rumah itu apa? Bersih, tersapu. Bukannya dia mendapatkan rumah itu penuh dengan kenajisan, enggak, rumahnya bersih, tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Artinya apa? Roh jahat itu sangat suka kepada tempat-tempat yang kudus. Jangan dipikir di gereja tidak ada iblisnya. Banyak. Dia mencari hati-hati yang kosong. Kalau kalian berada di gereja dan pada waktu firman disampaikan, pada waktu puji-pujian disampaikan, ngomong sendiri, ada yang beli pangsit, ada yang macam-macam, hati-hati. Itu rumah yang bersih, rapi, teratur. Tetapi itulah tempat yang paling disukai oleh roh jahat. Dikatakan apa? Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi hati yang bersih, rapi, tetapi tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalian mendukakan terus Roh Kudus. Tidak mau taat, akibatnya Roh Kudus tinggalkan kita. Hati kita kosong. Dan kalau kosong, apa yang terjadi? Kalau kosong, maka iblis akan masuk di dalam hati, menguasai hidupmu, dan engkau akan menjadi lebih jahat daripada orang dunia. Jadi yang merusak bait Roh Suci, yaitu pertama, kosong. Hati yang kosong, hati yang tawar, hati yang tidak dipenuhi dengan hal-hal rohani. Itu merusakkan bait suci Roh Kudus. Yang kedua adalah apa? Hati yang diisi menjadi sarang penyamun. Yeremia 7 kita baca. Yeremia 7 ayat yang ke-11. Yeremia 7 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang jadi sarang penyamun, hati yang tidak mau diisi hal-hal rohani, hanya diisi hal-hal duniawi, kesenangannya sendiri, mencari hal-hal. Banyak anak-anak Tuhan kadang-kadang mengorbankan ibadah hanya untuk kalau ada ujian atau ulangan. Apa enggak boleh belajar? Boleh. Tetapi kalau ada ibadah, dulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat. Lu nanti nilainya jelek, ini ujian akhir, ini penting. Artinya apa? Mendahulukan yang lainnya daripada Tuhan. Itulah yang disebut sebagai sarang penyamun. Kelihatannya baik, tetapi kita menimbun hal-hal dunia. Banyak orang kadang-kadang terlalu sibuk cari uang, kadang-kadang cari kesenangan, hobinya, basket dan macam-macam. Itulah sarang penyamun kalau itu menjadikan Tuhan di dalam hidup. Dan kalau bait suci kita dijadikan sarang menyamun, maka hati kita bukan lagi menjadi rumah doa, tetapi menjadi goa penyamun, tempatnya iblis bertahta. Saat ini adik-adik, kita belajar, dan adik-adik belajar. Kita ini bait sucinya Roh Kudus. Jangan sampai yang pertama rumahnya bersih teratur, tapi hati penuh dengan kekosongan, sehingga akhirnya iblislah yang menempati. Yang kedua, jangan sampai kita mengisi hidup kita hanya untuk hal-hal fana, sehingga hati kita bukan menjadi baitnya Roh Kudus, tetapi menjadi sarang penyamun. Dan yang ketiga, yaitu membinasakan diri sendiri. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bagaimana membinasakan bait Allah? Dengan melakukan hal-hal dosa.
terutama hal-hal yang keji. Hati-hati adik-adik. Zaman sekarang internet dan macam-macam itu menawarkan hal-hal yang kotor, yang najis, yang keji. Jangan dipikir, alah ini dosa. Dosanya anak muda kan tidak apa-apa Hati-hati. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada hal yang najis, tubuh kita kepada hal yang najis, artinya kita membinasakan bait Roh Kudus itu. Kalau tubuh kita dipakai seenaknya sendiri, mungkin ada yang merokok seenaknya sendiri. Lu merokok kan sama seperti orang minum Fanta sama aja. Kalau kita tahu kesehatan dan kita tidak menjaganya dengan baik, itu berarti merusakkan bait Roh Kudus Allah. Kalau kita tahu hal yang baik tapi kita melakukan yang merusak, pergi ke tempat-tempat yang najis, melihat hal-hal yang najis, itu merusakkan bait Roh Kudus, maka Allah akan membinasakan kita pada masa penghakiman. Karena itu adik-adik, perhatikan 3 hal ini. Jangan sampai kita merusakkan bait Roh Kudus Allah. Yang pertama, jangan dibiarkan kosong. Hidup kita, hati kita, pikiran kita, jangan dibiarkan kosong. Itu akan menjadi tempat yang nyaman bagi iblis. Dan apa yang terjadi kita lihat. Bukan lagi cuma 1 iblisnya, tetapi 8 bahkan rajanya iblis bisa bertahta di dalam hidupmu. Segala kenajisan masuk lebih banyak di dalam hidupmu, bahkan hidupmu menjadi lebih jahat. Jangan biarkan kosong, jangan dijadikan sarang penyamun, yaitu menimbun hal-hal yang fana, hal duniawi. Sekolah rajin bagus, tetapi hidupmu dan masa depanmu tidak ditentukan oleh sekolah, tapi masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, perhatikan, jangan menimbun hal-hal yang fana, jangan merusakkan bait suci Allah. Kalau tahu yang baik untuk tubuh, baik untuk mata, jangan kamu rusakkan dengan seenaknya sendiri, cara hidup yang seenaknya sendiri, merokok seenaknya sendiri dan macam-macam. Itu merusakkan bait suci Tuhan dan hidupmu akan menjadi lebih jahat. Jadi kesimpulannya adik-adik, yaitu kita ini bait sucinya Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kemudian kita baca, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita di dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Dari sejak muda memisahkan diri, bukan berarti tidak berteman loh, tetapi memisahkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Menyucikan diri seperti dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Karena itu adik-adik, belajar dari sejak masa muda, pisahkan diri dari hal-hal yang najis. Jaga hatimu. Jangan cuma hal-hal yang fana yang dikejar. Jangan biarkan dirimu kosong, hampa, tawar. Tapi isi dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya seturut dengan firman-Mu. Kalau kita suka akan firman Tuhan, mau taat dipimpin Roh Kudus, maka kita adalah bait sucinya Allah. Dan kalau ada kita ini bait sucinya Allah, Roh Allah tinggal di dalam kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan dari sejak masa kecil ini Tuhan, dari sejak masa muda kami, menyucikan diri kami. Sebab kami tahu kami ini bait Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami. Kami mau taat Tuhan, kami tidak mau mendukakan Roh Kudus-Mu. Tapi kami mau taat, biarlah api kami semakin berkobar, semakin bersinar terang kami Tuhan. Sehingga yang jahat dan yang gelap itu tidak tinggal di dalam hidup kami. Tapi kami menjadi terang dan garam di dalam dunia. Terima kasih
kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan semua yang sudah dan yang akan mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.